Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya sebagai tim pemerintah menyatakan sangat setuju dan mendukung penuh mosi kita hari ini, yakni Dewan ini akan menyensor berita bohong atau hoaks. Nah, untuk memulai perdebatan kita letakkan batasan atau definisi kata kunci secara jernih dan proporsional agar arah perdebatan kita tidak meluas tanpa arah. Kami mendefinisikan berita bohong atau hoaks sebagai segala bentuk informasi berita atau narasi yang sengaja direkayasa, dipalsukan, atau disebarkan tanpa fakta empiris yang valid. Nah, dengan tujuan untuk memanipulasi opini publik, memicu kepanikan, atau menciptakan perpecahan. Sementara itu, menyensor yang kami maksud di sini adalah tindakan preventif dan represif secara digital oleh otoritas resmi negara untuk membatasi, memblokir, dan menghapus konten hoaks tersebut sesudah menyebar secara masif. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bedah garis waktu dan dinamika yang sedang terjadi dalam status quo masyarakat kita hari ini. Kita hidup di era di mana arus informasi bergerak dalam hitungan milidetik. Namun, kebebasan digital ini telah disalahgunakan secara ugal-ugalan. Status quo menunjukkan bahwa ruang digital kita saat ini sudah berada dalam tahap darurat infodemik. Sebuah kondisi di mana berita bohong diproduksi secara terstruktur dan masif setiap harinya. Sementara itu, berdasarkan data resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdapat ribuan isu hoaks yang teridentifikasi setiap tahunnya di Indonesia, di mana sektor politik, kesehatan, dan penipuan menjadi domain terbesar. Ini adalah bukti nyata bahwa ruang digital kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu, mari kita lihat fakta real di lapangan. Ketika hoaks dibiarkan bebas berkeliaran atas nama kebebasan berpendapat, dampaknya tidak main-main. Kita melihat bagaimana hoaks tentang isu-isu sensitif telah berhasil memicu konflik horizontal di masyarakat, merusak reputasi institusi dengan negara, bahkan mengancam nyawa manusia ketika hoaks berkaitan dengan dunia kesehatan dan medis disebarkan secara tidak bertanggung jawab. Masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan literasi digital yang tinggi menjadi korban paling rentan yang langsung menelan mentah-mentah informasi palsu tersebut. Sistem penanganan pasca kejadian atau sekedar klarifikasi terbukti sudah tidak efektif. Lagi karena sifat hoaks yang beredar jauh lebih cepat daripada konfirmasi kebenarannya. Oleh karena itu, alasan mendasar mengapa saya dari tim pemerintah mendukung mosi hari ini adalah karena keamanan nasional, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar adalah kewajiban tertinggi dari sebuah negara. Kebebasan berbicara tidak pernah bersifat absolut jika kebebasan tersebut digunakan untuk menghancurkan stabilitas bangsa dan merugikan orang lain. Tujuan akhir yang ingin kami capai melalui proposal ini adalah menciptakan ruang digital yang bersih, aman, sehat, dan berbasis fakta, sehingga masyarakat dapat beraktivitas di dunia maya tanpa dibayangi oleh ketakutan dan manipulasi informasi. Sebagai pembicara pertama pemerintah, saya akan membawa beberapa poin argumentasi kuat untuk membuktikan mengapa mosi ini harus mendesak dan sangat dibenarkan untuk diterapkan. Yang pertama, mengapa mosi ini dibenarkan secara hukum dan moral? Dalam prinsip hukum universal, hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Penyensoran terhadap hoaks sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia atau mengekang kebebasan berpendapat. Mengapa? Karena hoaks bukan sebuah pendapat. Hoaks adalah sebuah kejahatan manipulasi secara moral. Negara wajib menginteraksi ruang digital ketika keselamatan warga negaranya terancam oleh narasi-narasi palsu yang provokatif. Langkah sensor ini adalah bentuk perlindungan negara yang konkret, seperti halnya negara menyensor konten pornografi atau kekerasan ekstrim demi kebaikan bersama. Bagaimana mekanisme eksekusi konkret dari kebijakan penyensoran ini? Oke, tim pemerintah akan menerapkan sistem sensor 2 lapis yang transparan dan akuntabel.
Lapis pertama adalah sensor otomatis berbasis algoritma. Kecerdasan buatan AI atau AI yang bekerja sama dengan penyedia platform media sosial untuk mendeteksi kata kunci atau gambar yang sudah terverifikasi sebagai hoaks oleh lembaga pemeriksa fakta independen. Lapis kedua adalah pembentukan Dewan Siber Independen yang terdiri dari akademisi, jurnalis senior, dan ahli hukum untuk meninjau kembali konten-konten yang dilaporkan, guna memastikan bahwa yang disensor murni adalah hoaks, bukan kritik sah. Kemudian, mengapa pidato ini atau proposal ini menjadi solusi paling efektif dalam menyelesaikan masalah? Menghadapi kecepatan penyebaran hoaks digital, tindakan klarifikasi atau edukasi literasi saja tidak akan pernah cukup. Data sosiologi digital menunjukkan bahwa sebuah hoaks menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran di media sosial. Oleh karena itu, memotong jalur distribusinya melalui penyensoran adalah salah satu cara paling efektif untuk menghentikan dampak buruk hoaks sebelum bergulir menjadi konflik nyata di dunia nyata. Ketika keran pasokan hoaks ditutup dari hulu, maka hilir masyarakatnya akan menjadi tenang dan kondusif. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, di akhir pidato ini, saya ingin menekankan kembali bahwa membiarkan hoaks merajalela di ruang digital kita adalah pembiaran terhadap kehancuran bangsa dari dalam. Nah, jika kita tidak membatasi kebohongan ini sekarang juga, maka stabilitas sosial kita akan runtuh oleh ketakutan-ketakutan palsu buatan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyensoran terhadap berita kebohongan adalah langkah berani, taktis, dan wajib diambil demi masa depan digital Indonesia yang sehat. Oleh karena itu, sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, saya bangga dan konsisten untuk mendukung mosi ini. Terima kasih.